Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen yang kami hormati, Bapak Nurs Amzal Mortin Andas MK PhD. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul General Health Questionnaire atau biasanya disingkat GHQ. Yang beranggotakan Azam Misbahudin, Ika Widya, Raihana Salsabila, Sheila Nabita, dan Sri Ayu. Kepada pemateri dipersilahkan. Baik, untuk yang pertama di sini ada teori dasar instrumen. Apa itu GHQ? GHQ merupakan instrumen penyaring untuk mendeteksi gangguan mental umum di lingkungan non-psikiatri. Goldberg mengembangkannya untuk membantu tenaga medis di layanan primer mengenali individu yang membutuhkan perhatian psikologis lebih lanjut. Lalu berikutnya di sini ada tujuan penggunaan instrumen. Tujuannya itu ada 4 yang utama. Yang pertama sebagai screening awal, lalu yang kedua alat survei populasi besar. Karena GHQ ini termasuk alat survei yang cepat. Lalu yang ketiga ada instrumen riset epidemiologi, dan yang terakhir ada sebagai dasar rujukan untuk wawancara klinis yang lebih mendalam. Berikutnya ada domain atau komponen yang diukur. Jadi dalam GHQ12 ini mengukur tekanan psikologis yang bersifat transaksional membandingkan kondisi sekarang dengan kondisi biasanya. Fokusnya mencakup kecemasan, insomnia, disfungsi sosial, hingga harga diri. Nah, di sini ada cara scoring dan interpretasi. Nah, ada 2 metode scoring, metode bimodal 0011 untuk identifikasi kasus dan Likert 0-3 untuk analisis kontinu. Skor di atas 3 atau 4 biasanya dianggap sebagai ambang batas peringatan. Next. Di sini ada validitas dan reliabilitas. Nah, secara validitas, instrumen ini sangat kuat. Validitas isinya dilaporkan di atas 0,79 dan telah divalidasi dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Next. Nah, keandalan instrumen ini terbukti dari nilai Crobach LPH antara 0,70 hingga 0,90 di berbagai negara, menunjukkan konsistensi hasil yang sangat stabil lintas budaya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya adalah lebih praktis, hanya membutuhkan waktu sekitar 3-5 menit untuk mengisi 12 pertanyaan, dan sensitivitasnya tinggi dan bisa diisi sendiri oleh respondennya. Next. Lalu untuk yang kekurangannya, GHQ ini memiliki spesifisitas rendah yang bisa menyebabkan hasilnya palsu. Namun alat ini bukan alat diagnosis defisit, hanya alat screening awal saja. Next. Lalu contoh penelitian yang menggunakan GHQ. Contoh di sini itu di Indonesia memiliki studi pada 676 pasien puskesmas yang menunjukkan efektivitas di GHQ12 dalam penyaringan resiko gangguan mental dengan akurasi sebesar 0,78. Next. Oke, baik. Di sini ada contoh judul penelitian. Jadi di sini ada judul penelitian yang bisa kita buat antara lain yaitu hubungan beban kerja perawat dengan kesehatan mental, atau juga bisa screening gangguan penyesuaian pada mahasiswa klinis. Next. Lalu untuk kesimpulannya, dari GHQ12 itu adalah alat yang efisien dan valid, sangat adaptif untuk penelitian lintas budaya, meski harus diikuti dengan wawancara klinis untuk diagnosis. Di sini ada daftar pustaka yang jadi referensi utama bagi kelompok kita, yaitu termasuk studi terbaru dari Woju Jutari dan kawan-kawan pada tahun 2024 mengenai generalisasi rehabilitas GHQ.
Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Itu tadi pemaparan dari kelompok kami, semoga bisa menambah wawasan semuanya untuk, jika ada yang ingin ditanyakan bisa bertanya melalui kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.